Saya tidak berbicara tentang kalian. Saya berbicara tentang anak-anak seusia kalian di negeri nun jauh di sana. Jadi di negeri sana itu, anak-anaknya hidupnya penuh penderitaan. Mereka sebenarnya punya IQ yang tinggi, kecerdasan yang luar biasa, kekritisan yang mendalam. Ketika mereka berpikir, bertindak, semuanya terukur. Tapi masalahnya adalah, anak-anak nun jauh di sana itu hidup di tengah sistem yang buruk. Dibesarkan oleh orang tua yang kurang baik. Dibesarkan oleh lingkungan yang jelek. Jadi waktu dia kecil, saking pinternya, dia mengajukan begitu banyak pertanyaan kepada orang tuanya. Mama, ini kenapa begini? Papa, ini kenapa begitu? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Dia mengajukan sekitar 300 pertanyaan setiap harinya. Tapi orang tuanya kurang mengalami pendidikan. Jadi kebanyakan diabaikan. Abaikan. Pas anaknya ngerengek terus, dia matukan teh. Ngomong terus, nanya terus. Kita lagi bingung ini teh. Padahal lagi ngerumpi sama tetangganya. Ketika dia anak-anak itu masuk ke kelas, masuk ke sekolah, dia tuh punya cita-cita, punya harapan, dia punya imajinasi yang besar. Jadi ada yang suka misalkan dengan gambar mobil Formula 1. Kemudian waktu dia baru masuk ke kelas, ke sekolah, dia beli buku sampulnya, sampul buku Formula 1. Saking sukanya, dia langsung gambar buku itu. Ketahuan sama si guru, langsung besok semua buku disampul warna coklat. Dan setelah itu, ketika ada yang masih coret-coret ngegambar-gambar, kamu kenapa ngegambar terus di sini? Nulis. Imajinasinya dibunuh. Dia lalu, anak kecil itu, teman saya yang sekolahnya di negeri antah berantah itu, dia waktu sekolah itu punya hobi. Hobinya tuh main bola. Dia lihat idolanya Lionel Messi. Keren bisa, ngedribblenya keren. Dia pengen seperti itu. Tapi setiap kali dia mau latihan futsal, dimarahin sama orang tuanya. Kamu kemana? Neneknya kemarin jelek. Makanya sekarang les dulu ini. Akhirnya apa? Bakatnya, minatnya, potensinya main bola habis sama sekali. Dia punya cita-cita, dia punya imajinasi, dia punya harapan. Tapi oleh orang tuanya, oleh sekolahnya sendiri, dibubarkan itu semua. Sampai-sampai ketika dia masuk SMP, dia bingung, dia nggak punya cita-cita, dia nggak tahu harus kemana. Dia nggak punya rencana meniti masa depan. Dan saking dia nggak ngertinya, ketika dia SMP, kemudian di satu hari, ada KM, pas bel istirahat berakhir, si KM itu cepat-cepat datang ke kelas. Teman-teman, guru kita pas pelajaran ini tidak hadir. Sekarang jam kosong. Hore! Semuanya senang. Semuanya kompak. Padahal dia dirugikan. Anak-anak itu harusnya mendapatkan ilmu pengetahuan. Dia sudah bayar. Dia sudah menghabiskan waktunya. Dia harus dipaksa untuk berpikir. Ada begitu banyak kewajiban untuk sekolah. Pas sekolah gurunya nggak ada, dia senang luar biasa. Kenapa? Karena dia itu adalah orang yang dulu waktu kecil tuh bahagia. Tapi dia dibuat trauma oleh lembaga pendidikan. Dia dibuat trauma oleh sekolah. Dia dibuat trauma bahkan oleh orang tuanya sendiri. Di negara yang saya sebutkan tadi itu, 75% orang tua tidak layak jadi orang tua. Di negeri yang saya sebutkan tadi itu, 80% guru yang mengajar tidak layak, tidak berkompeten untuk jadi guru. Dan akhirnya mereka mencetak anak-anak yang awalnya punya imajinasi yang besar, punya potensi yang luar biasa, punya ide-ide yang brilian, pada akhirnya hanya menyimpan dalam benaknya saja. Dia masih percaya sampai sekarang bahwa saya tuh bisa kok. Tapi ya ada saya mah gini, gimana tuh nanti, ya gini. SMA dia nggak punya harapan, nggak punya cita-cita. Pas dia ditanya akhirnya mau masuk ke kampus mana, dia nggak punya ide. Satu-satunya pendukung idenya itu adalah nyari kampus yang bisa ngasih lapangan pekerjaan yang mudah. Dia udah nggak punya lagi cita-cita. Saking nggak punyanya cita-cita, dia berharap setelah lulus kuliah,
dia bekerja. Saking nggak punyanya cita-cita, ketika dia sudah lulus, dia pengen kerjanya ditentukan sama pihak lain. Gajinya ditentukan sama pihak lain. Bekerja dengan siapa ditentukan sama pihak lain. Jadi pas dia masuk bangku kuliah, nggak punya ide, nggak punya harapan bahwa saya akan menjadi mahasiswa terbaik, bahwa saya akan menjadi mahasiswa unggulan, bahwa saya nanti ke depan akan menjadi pejabat yang akan membangun negara saya menjadi lebih baik. Gak ada pikiran itu. Karena itu sudah dibunuh bertahun-tahun sejak dia kecil. Kenal orang seperti itu? Kenal. Kok kenal? Saya menceritakan anak seusia kalian di negeri antah berantah. Apakah negeri antah berantah yang kalian kenal juga kenal dengan saya? Kayaknya kenal. Kalau kalian kenal sama dia, camkan kata-kata saya, sampaikan pesan saya kepada mereka. Bahwa orang-orang itu, kalian itu, mereka itu, tidak layak lagi untuk marah-marah pada orang tua dan sekolah. Karena sudah terjadi. Satu-satunya harapan adalah ubah sistemnya, ganti paradigmanya, perbaiki perspektifnya, agar tidak ada lagi anak-anak yang hebat itu mati di tengah jalan. Jangan lagi ada anak-anak yang masa depan seharusnya cerah, itu malah terhenti di tengah jalan. Sampaikan kepada mereka, sekarang generasi itu harus ditutup. Dan sekarang kita ciptakan generasi baru. Ciptakan generasi yang bisa mengubah semuanya. Ada di antara kalian orang-orang hebat. Ingat baik-baik waktu kalian kecil, kalian punya fantasi, punya imajinasi, punya potensi. Ingat kalian waktu kecil itu berbahagia dengan bakat dan hobi kalian. Dan setelah itu, kembangkan. Sekarang kalian sudah jadi mahasiswa. Mahasiswa itu artinya apa? Di seluruh Indonesia, yang menggunakan kata maha itu cuma dua. Tuhan dan kalian. Karena itu bebannya berat. Kalau kalian merasa teman kalian yang tadi itu, yang hidupnya menderita, harus dirubah, oke, ubah sekarang. Sama siapa? Sama kalian. Kalian maha. Kalian punya kesadaran. Kalian mendapatkan nasib yang jauh lebih baik daripada orang-orang sekitar kalian. 88% orang tua kita itu tidak kuliah. Kalian kuliah. Kalian punya akses terhadap pendidikan yang lebih baik. Maka mulai dari sekarang camkan. Kalian sekarang bukan di sini untuk nyari kerja. Bukan untuk nyari penghasilan. Tapi kalian di sini untuk jadi orang terbaik di generasi ini. Kalian harus tunjukkan kepada orang-orang bahwa duit itu adalah hamba sahaya buat saya. Bukan bos. Duit itu akan ngejar-ngejar saya. Duit itu akan terus-terusan nguntitin saya. Karena apa? Karena saya adalah orang yang sangat layak untuk jadi orang sukses dan makmur. Jadi mulai dari sekarang, kalau kalian merasa bahwa kalian punya teman yang hidupnya dalam penderitaan seperti tadi, mulai dari sekarang satu, belajar serius. Tekankan kalian punya visi misi kehidupan. Kalian yang pengen jadi presiden, yang pengen jadi pejabat, yang pengen jadi artis, yang pengen jadi atlet, yang pengen membanggakan orang tua, yang pengen menunjukkan kepada dunia siapa diri kalian sesungguhnya, semua itu hidupkan kembali. Hati kalian itu hidupkan kembali, kuatkan kembali. Mulai dari sekarang, tanamkan visi misi kehidupan kalian. Jasa orang tua, jasa orang terdekat kalian harus kalian bayar. Dengan apa? Dengan kesuksesan. Kalian di sini ada yang jago bola, ada yang jago PS, ada yang jago ngehack, ada yang jago main game, ada yang jago nyukurin rambut teman. Ada begitu banyak bakat potensi di sini. Kenali itu dan fokuslah jadi yang terbaik di situ. Di kampus ini, kalian bisa kenal dengan berbagai organisasi. Di kampus ini, kalian bisa mengenal berbagai dosen. Ini semua adalah fasilitas untuk kalian memperbaiki diri, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang baik. Dan kalau kalian punya teman yang seperti tadi itu, ajak mereka, rangkul mereka. Kita mulai dari hal yang sederhana. Tentukan visi misi hidup saya apa? Saya mau jadi apa? Dengan cara seperti apa? Mulai dari seperti itu. Setelah itu, sedikit demi sedikit latih diri menjadi orang yang berkualitas. Menjadi orang yang teguh pada pendirian.
menjadi orang yang termotivasi penuh untuk jadi orang yang terbaik. Dan setelah itu, lihat, teman-teman kalian yang tadi itu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Mereka dulu hidup dalam penderitaan. Mereka dulu visi misinya, cita-citanya dihentikan di tengah jalan. Tapi semuanya belum berakhir, semuanya belum berhenti. Kalau kalian berjuang, kalau kalian berusaha, maka dalam 10-20 tahun ke depan, saya akan melihat bangsa Indonesia makmur, bangsa Indonesia sejahtera, dan itu karena dimotori oleh orang-orang yang sekarang ada di hadapan saya. Buktikan itu semua, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.